Sebelumnya, terimalah salam Buddhis dari saya, Namo Sayang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Yang saya hormati, Yang Mulia Bante Abiwaro, dan yang terhormat Romo Sarwoto serta teman-teman sedama yang berbahagia. Perkenalkanlah, nama saya Yusa Serli Maitreya selaku moderator pada siang hari. Terima kasih saya ucapkan kepada Metiko dan teman-teman semua yang sudah memberikan kesempatan untuk saya menjadi moderator pada siang hari ini. Sebelum kita mulai Dhamma kelas pada siang hari ini, saya akan bacakan biodata dari beliau. Nama beliau adalah Sujarwoto SPDB. Tempat tanggal lahir, Wonosari, tanggal 4 Juni 1976. Pekerjaan dan jabatan beliau adalah Ketua Yayasan Tunas Teladan Palembang, Ketua Pusdiklat Budayana Sriwijaya Palembang, Koordinator Bidang Pendidikan Yayasan Buddha Kirti Palembang. Pendidikan beliau adalah S1 Dhamma Acara Semaratungga, Boyolali, Jawa Tengah, lulusan terbaik angkatan 2011. Dan beliau sekarang sedang S2. Hobi beliau adalah membaca, bermain musik, dan belajar dhamma. Status beliau sudah menikah dan dikaruniai 2 orang anak putri. Tempat tinggal saat ini adalah Jalan Melati nomor 602 C, Kelurahan 2000 Ilir D3, Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang. Baiklah, selanjutnya waktu dan tempat saya haturkan kepada Romo untuk mengisi materi Dhamma kelas pada siang hari ini. Baik, terima kasih Saudari Yusa Serli yang menjadi pemandu acara pada siang hari ini ya. Sangat bagus sekali, suaranya jelas, tertata dengan rapi. Saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang saya muliakan Bante Abiwaro, yang Luhur Samanera, dan adik-adik ya, saya panggil adik-adik dari apa namanya anak asuh Metiko nggak salah. Nanti kita bincang-bincang ya. Ini baru pertama. Selamat siang, Sukihontu, Namo ya. Namo Buddhaya. Budaya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ya kepada Bante Abi yang kemarin menghubungi saya untuk dapat berbagi sharing kepada adik-adik di sini. Jadi saya ingin pada kesempatan yang baik ini, yang bagus ini, nanti semuanya di mute ya, kecuali nanti bisa juga gitu, pembawa acaranya nanti saya ketika share sudah tampil atau belum, nanti Yusa yang akan memberikan komentarnya, oh sudah tampil, suara saya bagus, terdengar atau tidak, nanti saya ke Yusa ya, untuk memediasi. Kesempatan yang baik ini, adik-adik sekalian, saya ingin adik-adik bisa meluangkan waktu dengan santai ya. Jadi jangan kepikir buru-buru, ini hari Minggu, Pak Jarwo. Panggil saya Pak Jarwo aja ya. Tapi Jarwo ini bukan yang film Sopo Jarwo itu ya. Jadi ini Jarwo yang baik itu. Kalau film Sopo Jarwo itu kurang baik itu di sana ya. Perannya kurang baik. Nah, saya ingin adik-adik menyempatkan waktu ini untuk sharing dhamma dengan saya. Jadi pikirannya yang enjoy, jangan buru-buru pingin pergi atau kemana nanti ya. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan topiknya tentang karma dan jodoh. Ini saya sudah bisa share PPT-nya belum ya, Yusa?
Udah Romo. Sudah bisa, Oh iya, Romo. oke Bante. Sudah masuk ya. Terlihat ya di situ, terlihat nggak Yusa? Iya, terlihat, Romo. Oke, baik. Eh, Bante, yang luhur, saya mohon izin untuk sharing Dhamma ini dengan anak-anak asuh di sini. Saya akan berbagi tentang karma dan jodoh, begitu ya. Nah, karma dan jodoh ini, adik-adik, saya ingin sekali memahami hukum karma dari sudut pandang yang sehari-hari. Kalau hukum karma yang secara pembelajaran itu saya yakin sudah didapatkan oleh guru-guru agama di sekolah, itu pasti ya. Dan jodoh ini yang seperti apa sih? Nah, jodoh di sini jangan berpikiran adik-adik jodoh tentang pacar ya, tentang pacar atau tentang suami istri, tidak demikian. Yang jodoh di sini artinya sekarang saja siang ini. Saya arti yang ini terima adik-adik di Metiko ya, di kelompok anak asuh Metiko ini, artinya siang ini saya berjodoh dengan komunitas ini lewat Bante. Jadi akhirnya terlaksanalah saya bisa menyampaikan tema karma dan jodoh. Artinya pada siang hari ini aja saya sudah berjodoh dengan komunitas yang bagus ini. Ya. Lalu nanti kita bicara banyak deh. Lalu kenapa sih adik-adik bisa berjodoh dengan bapak mama Anda saat ini? Kenapa Anda berjodoh dengan komunitas Metiko ini? Kenapa Anda menjadi bagian dari anak asuh ini? Itu adalah bagian dari jodoh. Yang tentu penyebabnya adalah karma-karma baik yang sudah adik-adik himpun di kehidupan lalu dalam kehidupan saat ini. Jadi, ini adalah bukan sesuatu yang kebetulan ya adik-adik ya. Tolong kami bukan sesuatu yang kebetulan. Dalam ajaran Buddha itu tidak ada sesuatu yang kebetulan. Semuanya ada sebab dan akibat. Ada akibat, pasti ada penyebabnya yang mendahului. Oke, dari sini karena ini jamnya jam siang lagi ya. Mungkin adik-adik ngantuk lagi enak-enak jam tidur nih. Tapi saya ingin menyampaikan ini dengan sangat sederhana. Nah, untuk memahami hukum dengan sederhana, ayo adik-adik sekalian, saya ingin adik-adik melibatkan perasaan. Jadi, kenapa mendengarkan Dhamma itu kita harus juga melibatkan perasaan. Karena perasaan ini mampu untuk benar-benar merasakan apa Dhamma yang didengar sehingga memunculkan pemahaman yang baru. Tapi kalau mendengarkan Dhamma hanya dipikirkan saja, nanti ujung-ujungnya gini, Pak Jarwo nyampaikan karma, aku sudah tahu kok karma itu apa. Karma dibagi jadi waktu, menurut kekuatan, karma menurut jenisnya, saya sudah tahu kok. Nah, kalau mendengarkan Dharma, adik-adik menggunakan pikiran, maka kadangkala seperti gelas yang sudah penuh. Jadi, mendengarkan Dharma itu ada beberapa perumpamaan. Perumpamaan yang pertama, gelasnya ini ada gelas, tapi gelasnya bocor. Nah, apa artinya? Jadi ketika gelasnya bocor, ada orang menyampaikan Dhamma, mungkin Bante atau Romo Pandita memasukkan air dalam gelas, gelasnya bocor. Artinya mendengarkan Dhamma hanya lewat sekali saja dari telinga kiri masuk, lolos dah ke telinga kanan. Nggak mendapatkan apa-apa. Lalu ada juga perubahan gelasnya terbalik. Coba adik bayangkan kalau kita menuang air, gelasnya terbalik, kira-kira dapat nggak airnya? Nggak dapat kan? Nah, orang yang mendengarkan Dharma tapi dia nggak konsentrasi. Jadi tidak konsentrasi, terus ada penghalang-penghalang yang lain, sehingga ya tumpah semua Dhamma itu nggak ada artinya. Nah, ada juga mendengarkan Dhamma, gelasnya bagus, posisinya bagus, tetapi gelas ini sudah terisi penuh airnya. Artinya, orang yang mendengarkan Dharma ini sudah merasa paling pintar. Aku sudah tahu, aku lebih paham daripada yang menyampaikan. Sehingga gelasnya sudah penuh. Ketika mau diisi gelas yang baru, air yang baru, maka di situ tumpah semua airnya akan tumpah.
Nah, lalu ada juga sudah ada airnya, gelasnya posisinya bagus, tapi air di dalam gelas itu ada racunnya. Ada racunnya. Jadi ketika dituang air, siapapun yang meminum air dhamma itu bisa membuat dia menjadi menderita. Apa artinya? Mendengarkan dharma, lalu melihat kejelekan orang yang menyampaikan dhamma. Ah, tahu kok siapa itu? Pak Jarwo. Ah, Pak Jarwo kan orangnya gini, 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 gini. Jadi pikirannya diracuni oleh prasangka dan niat jahat. Nah, bagaimana cara mendengarkan dharma yang bagus, adik-adik? Kosongkan gelasnya. Yuk, kosongin gelasnya, taruh di tempat yang bagus, pelan-pelan kita dengar. Lama-lama air ini jadi penuh dan tidak ada prasangka. Artinya, siap untuk belajar ya. Nah, maka adik-adik, dalam mendengarkan penyampaian hukum karma, libatkan perasaan. Aduh, kalau aku sampai kena karma itu gimana ya? Gitu. Nanti lama, aku harus berhati-hati dengan karma buruk. Aku harus hati-hati dengan pikiran, ucapan, sama perilaku aku. Nah, jadi akhirnya, aduh, hukum karma itu kita benar-benar punya hiri dan otapa. Malu berbuat jahat dan takut akan akibat salah berbuat jahat itu. Ya, gitu ya. Jadi saya ingin adik-adik libatkan dalam perasaan. Lalu lihat tuh, dari Sang Buddha 5 tahun menyampaikan dhamma, setiap para siswanya, para biku, para perumah tangga mendengarkan dhamma dengan konsentrasi, setelah akhir mendengarkan dhamma, itu banyak sekali yang mencapai kesucian-kesucian. Kenapa? Karena pada saat mendengarkan dharma, dia konsentrasi, penuh perhatian, terus juga melibatkan perasaan, masuk ke gelombang yang sama. Jadi ketika gelombangnya Sang Buddha menyampaikan dhamma sama, gelombangnya masuk ke dalam tahapan gelombang-gelombang yang sama, maka sinyalnya masuk. Maka yang disampaikan masuk dan banyak mencapai tingkat kesucian. Oke, seperti itu ya. Lalu adik-adik, sekarang kita lihat di slide berikutnya nih. Ada terlihat gambarnya ya, Yusa ya? Iya, terlihat Romo. Oke, sekarang adik-adik coba lihat di lingkaran yang pertama. Di lingkaran yang pertama itu ada binatang apa aja sih? Ada babi, ada ayam, dan ada ular. ular. Baik, Fatma. Nah, dari 3 binatang ini, adik-adik harus pahami ya, ini sebetulnya kenapa di lingkaran kedua, Anda lihat tuh, di lingkaran kedua ini adik-adik lihat, ada yang lahir jadi alam hantu, ada yang lahir jadi manusia, ada yang lahir jadi dewa-dewa, ada yang lahir jadi hewan. Di lingkaran yang kedua, mereka lahir kembali ini dikarenakan ada 3 sifat binatang yang ada di kolom yang pertama. Tuh. Nah, kalau Buddhis katakan sumber dari kelahiran kembali apa? Loba, dosa, dan moha. Nah, kita kupas satu-satu pelan-pelan ya. Gini, babi, hewan babi itu diumpamakan seperti moha, kebodohan. Artinya, kita ini jadi orang ini sulit banget bedakan yang baik, tidak baik. Mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat gitu. Nah, akhirnya hewan babi itu juga sama. Senangnya makan, terus tidak mau belajar. Lalu hewan ini babi itu kalau jalan tuh lurus terus, kadang kalau lari saking takutnya dia lurus saja itu. Dia tidak bisa tengok kiri kanan mana yang baik, mana yang tidak baik tuh. Maka kalau adik-adik lihat cara menangkap babi itu, kalau dia jalan lurus tuh dikasih keranjang di depan dia mewek gitu ya, masuk sendiri. Artinya dia tidak lihat kiri kanan mana yang bagus, mana tidak bagus ya gitu. Dia laju saja pokoknya gitu. Binatang babi juga malas, dia sering tidur. Lalu kalau sudah badannya gemuk, dipotong deh. Artinya apa? Kebodohan kita, bedakan mana yang baik dan buruk, itu adalah seperti binatang babi. Kebodohan kita. Lalu, hewan yang kedua adalah ayam. Ayam ini simbolnya adalah orang yang serakah, adik. Orang yang serakah banget, rakus ya, pernah mau berbagi, tidak pernah mau memberi.
Selain rakus, dia benar-benar melekat dengan yang diinginkan. Itu sifatnya ayam jago. Tuh kalau ada di desa, lihat ayam jago tuh. Kalau punya keinginan, dia ngejar-ngejar sampai dia dapat gitu ya. Dan sifat ayam jago itu adalah dia mau menang sendiri. Gitu, serakah dan rakus mau menang sendiri. Nah, itu yang dikatakan sebagai loba, keserakahan. Lalu, binatang yang ketiga adalah ular. Ular di sini seperti ular yang berbisa, bukan hanya ular biasa. Nah, ular yang berbisa ini diibaratkan kemarahan dan kebencian kita. Nah, coba kalau adik-adik deketin ular, dia seolah-olah kita nggak mau ganggu, tapi ular tuh udah siap-siap mematuk kita. Artinya apa? Sifat naluri dari ular itu adalah kemarahan. Dia siap untuk menyerang orang, walaupun kita tidak jahat sama dia. Nah, orang yang pemarah, orang yang suka benci dengan orang lain, dia suka iri hati dengan temannya sendiri, itu diibaratkan seperti ular yang beracun. Nah, pada suatu ketika, adik-adik, di suatu gudang kayu, kalau zaman dulu tuh kalau mau memotong kayu itu pakai gergaji yang 2 orang itu loh. Satu pegang sini, satu pegang sendiri, krek, krek, krek gitu ya. Nah, suatu ketika di gudang kayu itu ada gergaji yang besar itu. Nah, suatu malam hari, gudang dimasuki sama ular yang besar sekali. Nah, karena suasananya sangat gelap, ular ini menyenggol gergaji itu. Ketika menyenggol gergaji itu namanya ular, dia mengira itu adalah orang yang mau mengganggu dia. Lalu karena sifatnya ular itu pemarah, pembenci, akhirnya ular ini dengan segera melilit gergaji itu. Gergaji itu dililitnya, akhirnya tubuhnya si ular ini berdarah-darah. Dan akhirnya begitu mulai pagi hari, si ular terlambat mengenali bahwa itu bukan orang yang mengganggu, tetapi gergaji yang tajam. Apa yang terjadi? Ular itu tubuhnya sudah menjadi luka parah, dan akhirnya ular itu meninggal karena kebodohan dan kesalahannya sendiri. Nah, artinya adik-adik, kalau kita suka marah, kita suka benci, itu seperti ular yang akan menghancurkan diri sendiri. Nah, sifat dari kebodohan hewannya ini adalah babi, sifat dari keserakahan kemelekatan seperti ayam jago, sifat kemarahan, kebencian, iri hati seperti ular, inilah yang akan terlahir di lingkaran yang kedua ini. Nah, gitu ya adik-adik ya. Bisa dipahami ya dari sini. Next. Bentar ya. Kayaknya terganggu deh. Oke. Kelihatan ya gambar yang berikutnya nih. Coba lihat gambar yang sebelah kiri itu ada nenek-nenek tua sedang menghitung duit. Lalu ada bos yang besar pakai dasi di tempat asing ngitung dolar. Kenapa di dunia ini ada yang lahir jadi nenek-nenek yang kurang mampu? Lalu ada orang yang tiba-tiba uangnya banyak. Ya, kenapa ada orang terlahir jadi miskin, kenapa orang terlahir jadi orang kaya? Ayo, coba libatkan perasaan ini. Tentu jawaban adik-adik pasti sudah tahu ya, sudah tahu. Nah, ternyata ada orang yang dikejar-kejar uang loh. Tiba-tiba tuh dia sudah lahir di keluarga yang kaya, dia kalau bekerja dikit kerja sudah banyak duit gitu. Kalau orang Jawa bilang kerja lirih mangan gurih. Nah, artinya kerjanya ringan tapi uangnya banyak begitu. Kenapa? Itu ada penyebab-penyebabnya. Nanti kita jawab di belakang. Yang kedua, coba lihat 2 gambar ini. Yang di atas ada nenek-nenek berusia panjang sekali sampai 116 tahun. Tapi adik-adik lihat yang di bawah. Di berita dijelaskan ada yang namanya adik Aisyah, Nur Aisyah itu hanya berumur 15 hari. Coba adik-adik bertanya, kenapa ada orang yang lahir sampai umurnya 100 lebih tahun masih sehat,
Tapi kenapa ada adik kecil berumur 15 hari sudah meninggal dunia, tidak kuat menghadapi kehidupan? Lalu kalau ini pertanyaannya, kan ini kan yang di sono, yang di atas, yang mengatur. Maka timbul pertanyaan, berarti yang di atas tidak adil. Kenapa umurnya sangat pendek? Kenapa dia bisa menikmati umur panjang? Oke, nah ini yang perlu dijawab di belakang. Yang gambar berikutnya. Adik-adik kenal itu adalah siapa? Albert Einstein, ya kan? Orang yang sangat cerdas sekali, otaknya tuh cerdas sekali. Lalu ada gambar adalah kebodohan, artinya orang yang suka mabuk, orang yang lahir itu jadi keterbelakangan mental gitu ya. Maaf ya, ada yang lahir jadi idiot, ngomong saja agak susah, lalu mengerjakan apapun sering lupa, dan dia juga orangnya nggak bisa diajar apapun nggak bisa. Tapi kenapa ada orang yang pintar seperti Albert Einstein? Kenapa tuh? Loh, kalau gitu kan itu sudah diatur di sananya Pak Jarwo. Oh, enggak begitu. Nanti kita jawab di belakang ya. Ada jawabannya tuh. Nah, ini kita lihat gambar ini. Gambar ini yang di sebelah kiri gambarnya cantik sekali. Lalu gambar yang sebelahnya, wah sangat seram sekali. Si cantik rupa dan si buruk rupa. Padahal ini adalah orang yang sama loh. Ini orang yang sama. Artinya ada dua kehidupan. Kenapa ada orang yang terlahir cantik sekali, ganteng sekali. Di sini ada Marcel ya. Tuh, lihat Marcel ganteng sekali. Lalu ada yang cantik-cantik sekali gitu. Lalu kenapa ada orang itu lahir wajahnya menyeramkan gitu loh. Tidak menarik. Lalu kalau dilihat menakutkan begitu. Lalu kenapa jawaban itu? Sama-sama terlahir tapi dia tidak tahu apa bisa menerima seperti itu. Nah, kalau ini semuanya ditentukan oleh atas, tentu mereka akan cemburu. Mereka akan iri hati, mereka akan bertanya, kenapa dia begitu? Kenapa kok saya tidak bisa begitu? Bisa paham ya? Nanti kita akan kenal jawabannya. Nah, kita lihat di gambar ini. Ada alam yang begitu cantik. Ada orang yang banyak duit, dia bisa pergi ke Bali, dia bisa pergi ke Hong Kong, dia bisa pergi ke Jepang, bahkan dia bisa diving, bisa menyelam, melihat warna ikan yang begitu bagus sekali. Lalu tiba-tiba Anda lihat gambar yang paling bawah itu. Ada tsunami, tiba-tiba datang dan menghantam orang, ratusan orang akhirnya meninggal dunia. Nah, kenapa ada karma-karma yang seperti itu? Nanti bisa dijawab di belakang. Itu di sini, ayo kita lihat dua gambar ini. Adik-adik, apakah adik-adik saat ini berada di bagian gambar atas atau ada di gambar bawah? Saya yakin Anda berada di gambar yang atas. Gambar yang di atas adalah kenapa Anda dan kita semua saat ini terlahir penuh dengan makanan. Ya, makanannya banyak, berlimpah, tapi coba adik-adik bayangkan di gambar yang nomor 2. Ini terjadi di Timur Tengah, dataran Timur Tengah, di Somalia. Di Somalia, di sana, di negara-negara Yaman, di negara-negara yang di Timur Tengah itu, adik-adik kalau mau tahu, pada masa sebelum corona saat ini, mereka itu hidupnya tergantung dari sumbangan negara untuk memberi makan di sana. Dan mereka badannya kurus-kurus sekali, sulit untuk mendapatkan makanan. Sekarang adik harus pahami ya, sekarang di daerah sana, di negara ini, benar-benar sangat mengerikan sekali. Kenapa? Karena corona ini semua negara sedang berjuang untuk menghidupi negaranya masing-masing. Otomatis bantuan memberikan makanan di sana itu agak tertunda. Anda bisa bayangkan, pada masa normal saja mereka sulit mendapat makanan. Lalu apalagi zaman sekarang. Kalau Anda bisa, adik-adik bisa merenungkan demikian, maka kita harus bersyukur, harus kangen, harus punya rasa syukur dan rasa bahagia. Nah, kadangkala rasa syukur bahagia ini beda dengan gambar yang di atas. Kadangkala ada makanan yang enak, kita nggak mau habiskan makanan. Kadangkala dibuang-buang makanan. Lalu kalau makanan itu
ada pun kita bilang sama mama, nggak enak, aku nggak. Akhirnya papa mama menjadi sedih. Ya kan? Nah, ini yang tidak boleh. Kita harus merenungkan, aduh, kalau bagaimana ya? Kita libat, maka saya tadi mengatakan, yuk libatkan peran. Gimana kalau kita lahir di negara yang kekurang makanan? Aduh, jangankan kita bisa dapat semangkok makanan ya. Semangkok makanan itu bisa di ratusan orang. Ya, nah ini artinya kenapa ada orang yang terlahir berkelimpahan makanan, lalu kenapa ada anak-anak terlahir kekurangan makanan? Nah, ini ada perlu dijawab pertanyaan ini. Apa sebab semua itu, adik-adik? Adakah penjelasan rasionalnya? Kalau Anda lihat perbedaan begitu, apakah adil dunia ini? Kalau itu ditentukan oleh yang di atas. Tentu kita bertanya, kenapa? Alangkah tidak adilnya dunia ini. Lalu apakah ini takdir yang sudah ditakdirkan, digariskan oleh yang di atas, atau dewa, atau makhluk lain? Lalu siapa yang bertanggung jawab dengan semua itu? Dan yang terakhir, apa yang bisa kita lakukan sekarang untuk memperbaikinya? Nah, perbedaan yang di atas tadi, kalau adik-adik lihat, jawabannya ada di dalam ajaran Sang Buddha ini. Nih, pada suatu ketika, ada percakapan antara Brahmana Subha dengan Putra Todaya. Lalu Putra Todaya ini bertanya pada Brahmana Subha, Brahmana Subha, apa sih yang menyebabkan orang terlahir umur panjang, umur pendek? Apa yang menyebabkan dia lahir di keluarga kaya, dia lahir di keluarga miskin? Apa yang menyebabkan mereka bisa lahir jadi orang pintar, jadi orang yang bodoh? Yang cantik rupawan, yang ganteng rupawan, dengan buruk rupa. Lalu kenapa semua ini bisa terjadi seperti itu? Oh, Brahma. Nah, dalam percakapan-percakapan itu, akhirnya terdengarlah oleh Sang Buddha. Lalu, Sang Buddha membabarkan satu hukum karma yang ada dalam Samyutta Nikaya 1/227. Dikatakan demikian. Sesuai dengan benih yang ditabur, begitulah buah yang akan dituai. Siapa yang banyak berbuat baik, dia pasti akan menemukan kebaikan. Siapa yang membuat keburukan, dia akan menderita. Maka, persis seperti padi yang ada di bawah itu. Kalau Anda menanam padi, maka buahnya akan tumbuh padi. Oke. Kalau Anda menanam apel, bisakah buah sayur bayam? Nggak bisa. Ya kan? Nggak bisa. Lalu sekarang timbul pertanyaan, Pak. Kenapa kalau Anda menanam padi, itu juga tumbuh rumput? Tapi kenapa ketika Anda tanam rumput, tidak tumbuh padi? Nah, itu dia. Mari kita belajar yang ada di belakang ya. Ketika kita berbuat baik, pasti ada pikiran-pikiran buruk yang mengikutinya, karena kita belum terlatih. Ya kan? Makanya seperti ini, ketika menanam padi, kenapa masih tumbuh rumput liar? Tapi ketika kita menanam rumput, tidak tumbuh padi. Ketika adik-adik marah, benci, serakah, kenapa itu tidak muncul kebaikan? Karena sifatnya yang tidak muncul benih-benih baik sedikit pun. Nah, maka jawabannya ada di sini. Bisa di-mute bentar ya, Adik ya. Oke, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Nah, apa yang membuat semua itu? Semua adalah kehendak kita, niat kita. Jadi intinya gini deh, adik-adik semua, kita harus belajar dari semua pikiran, ucapan, dan perbuatan itu didahului oleh niat kita. Halo? Ada suara masuk ya? Oke. Jadi niat itu adalah yang penting ya, adik-adik ya.
Jadi dalam melakukan apapun, niat itu adalah yang terpenting. Jadi kalau Anda sebelum melakukan sesuatu, terus diperhatikan niat apa yang muncul saat itu. Jadi ada satu nasihat Sang Buddha kepada Rahula kecil waktu itu ya. Jadi Rahula ini waktu masih kecil ini dia punya sifat yang usil ceritanya tuh. Rahula kok bisa usil ya? Iya betul. Jadi suatu ketika Rahula ini kan muridnya apa namanya? Ya waktu itu tuh belum mencapai kesucian ya. Jadi dia Rahula ini nih masih memiliki sifat usil kepada banti-banti yang tua gitu. Bercanda maksudnya tuh bercanda. Lalu setelah bercanda terus gitu, lalu dipanggil oleh Buddha dan Buddha mengatakan, Rahula baik walaupun itu sedang bercanda gitu. Jadi dikatakan bahwa niat yang penting adalah gimana Rahula kamu terus belajar untuk memunculkan niat-niat yang baik sehingga nanti hasilnya akan menjadi baik seperti itu. Nah, lalu ada tentang karma itu ada 3 pintu ya, dari pikiran, dari ucapan, dan juga dari jasmani. Maka oleh karena itu, kita harus hati-hati. Kuncinya ada di pikiran adik-adik. Jadi, apa yang diucapkan dari mulut pasti melalui pikiran. Apa yang dilakukan dari jasmani bisa juga bermula dari pikiran. Jadi pikiran adalah yang paling penting untuk bisa mengetahui karma kita. Oke, sekarang Pak Jarwo mau tontonkan satu video. Tolong nanti ditonton video ini dengan bagus. Nanti saya akan bertanya nilai moral apa yang ada dalam video ini. Ya, tolong dilihat video ini dengan baik. Nanti tolong ya bisa ditonton atau tidak. Saya akan cek gitu. Halo? Bisa, Halo Romo. moderator. Bisa dilihat, Yusa? Iya, bisa, Romo. Terlihat. Bisa, Romo. Terdengar suaranya, Yusa? Iya, terlihat. Oke, tolong dilihat ya, ditonton ya, sampai selesai. Ya, Romo.
baik yang terdapat di dalam video ini? Ayo, sebutkan. Saling menolong, Romo. Tolong membantu orang tua. Membantu Menolong orang yang lagi kelaparan. membantu orang yang kelaparan. Terus Berbagi. berbagi. Membantu Yes. orang lain. Lalu membantu orang. Saling menolong. Saling Kasih menolong. Yes. Terus. bunga ke orang. Oke, terus. Menebarkan kebaikan. Yes, menebarkan kebaikan. Jadi kebaikan satu ditebarkan lagi kebaikan orang lain. Terus. Ayo. Ada lagi? Kembalikan barang yang ketinggalan, Romo. Ya, mengembalikan barang yang ketinggalan. Artinya adalah melakukan kebaikan pada orang lain. Oke, adik-adik, ada yang chat itu. Karma baik akan berbuah pada waktunya. Yes, sekali. Waduh, saya senang sekali nih di kelompok anak asuh Metiko ini cerdas-cerdas ya, pinter-pinter ya. Jawabannya semuanya benar. Jadi coba adik-adik perhatikan. Tadi yang paling awal itu adalah ketika ada anak muda jatuh, dia hanya berusaha menolong saja. Begitu menolong, ada yang melakukan kebaikan dan satu poin, menularkan kebaikan ke orang lain. Dia berbuat baik, ditularkan lagi pada orang lain. Akhirnya itu karma baik itu seperti multi level gitu ya. Jadi kalau Anda sudah menerima karma baik, Anda juga harus berbagi kebaikan pada orang lain. Nah, ini PR anak asuh nanti. Sekarang Anda sedang menikmati karma baik dari program anak asuh ini. Ini kebaikan yang diterima ini, saat kalau aku jadi orang sukses, aku jadi orang yang berhasil, aku harus berbuat baik lagi pada orang. Nah, ini artinya hukum karma telah berjalan baik. Satu butir padi ditanam, ternyata kita buahnya dapat ratusan. Dan akhirnya karma berbuah tepat pada waktunya. Ini ada yang chat itu adalah karma baik akan kembali kepada orang yang membantu. Yes, tadi ternyata di awal berikan kebaikan sudah muter-muter kemana-mana, dan yang terakhir Pak Jarwo bilang, yuk tolong perhatikan gambar yang terakhir. Akhirnya dia meminum air yang dulu pernah menolong orang. Jadi dari sini, adik-adik, dari satu video ini sangat clear, sangat jelas, bahwa kita tidak berhenti berbuat baik. Berbuat baik terus-menerus dan ditularkan ke semakin banyak orang. Itu ya inti dari apa yang kita bahas tentang karma. Kita pahami itu sudah sangat bagus sekali adik-adik. Kita lanjutkan. Nah, seperti ini perumpamaan kira-kira. Kalau seandainya Anda lihat karma, itu perumpamaannya adalah batin dan jasmani kita ibaratnya gelas. Oke, karma baik diibaratkan seperti air putih, karma buruk itu diumpamakan seperti garam. Oke, dalam satu gelas itu tergantung mana lebih banyak. Air putihnya lebih banyak, garamnya sedikit aja, atau garamnya satu kumpal tangan saya, airnya cuma satu gelas. Anda bisa bayangkan, bagaimana kalau seandainya air putih cuma satu gelas, garamnya satu kepalan saya. Apakah air itu bisa diminum? Asin sekali. Maka ada juga perumpamaan, ada gelas putih, air putihnya banyak, tapi garamnya sedikit. Artinya, banyak karma baiknya, tapi ada karma buruknya. Tapi ada karma buruknya banyak, karma baiknya sedikit. Jadi akhirnya kayak gambar di sini. Gambar tanda panah yang di atas, kalau seandainya garamnya sedikit, air putihnya banyak, maka gelas itu akan terjadi kalau setelah meninggal wajahnya ikonnya senyum. Karena banyak karma baiknya. Tapi kalau gelas itu banyak garamnya, pahit sekali atau asin sekali, maka setelah meninggal dunia, ikonnya sedih menangis. Jadi, ayo adik-adik kita kumpulkan karma baik sebanyak-banyaknya seperti
air putih terus dituang, ada garam itu dituang terus, akhirnya nanti air itu menjadi semua berkah kebaikan. Kayak begitu ya, perumpamaannya itu kayak begitu, paling mudah untuk belajar dasar-dasarnya. Lalu adik-adik sekalian, kita lihat di sini nih. Bapak mau tegaskan di sini nih. Jaga pikiranmu, karena pikiranmu akan menjadi perkataanmu. Jaga perkataanmu, karena perkataan bisa jadi perbuatan kamu. Jaga perbuatan Anda, maka perbuatan itu dilakukan terus-menerus, maka akan menjadi kebiasaan, habit. Nah, kebiasaan yang dilakukan terus-menerus, dia akan jadi watak. Nah, jadi karakter. Nah, karakter atau watak itulah yang menentukan nasib kita, adik-adik. Ya, jadi bukan yang di atas di sana. Sekarang kita balik. Nasib kita itu ditentukan dari karakter watak kita. Oke, watak kita dibentuk dari kebiasaan adik-adik itu ngapain. Kalau kebiasaan marah-marah, iri hati, cemburu, ya jelas, ya kan? Itu dari kebiasaan yang tidak baik. Nah, kebiasaan itu oleh dari perbuatan, dari perkataan, dan balik lagi, sumbernya adalah pikiran kita. Maka, tadi yang Luhur Samanera, Bante mengajak kita meditasi. Meditasi adalah untuk menjaga pikiran, agar perkataannya baik, perbuatannya baik, kebiasaannya baik, jadi watak kita jadi baik, nasib kita pun jadi lebih baik. Gitu ya, adik-adik ya. Oke, sekarang kita masuk di poin kedua tentang menjalin jodoh. Nah, di sini dikatakan, jalinan jodoh kehidupan masa lalu membuat kita hidup bersama, salinglah menghargai. Jalinan jodoh di kehidupan masa lalu, saling mengenal di kehidupan sekarang ini. Jadi, kita pasti ketemu dari kehidupan lalu, sekarang kita bisa bertemu di kehidupan ini. Itu saya yakin sekali kok. Saya lihat Marcel, saya lihat Yusa, lihat Yulia, dan yang lain, pasti di kehidupan lalu kita punya jodoh yang baik, sehingga kita sekarang ada dalam forum yang baik ini. Nah, jadi ini penting sekali, jodoh itu ditentukan oleh perbuatan masa lalu kita. Nah ya, nah di sini ditegaskan, yakin pada hukum karma, dan kita harus menjaga perilaku, sebanyak mungkin menciptakan berkah di mana-mana, ayo berbuat baik. Kalau nggak bisa pakai uang, kita bisa pakai ucapan, kita bisa pakai tenaga, ya, kita bisa membantu pikiran. Kalau ada anak asuh yang lain mengerjakan tugas tidak mampu, kita saling belajar bersama. Itu sudah berdana, menciptakan berkah. Sehingga itu akan menjadi jodoh yang baik. Lakukan dengan ikhlas, lakukan dengan tulus, lalu kita ciptakan yang berkah di mana-mana, maka kita akan benar-benar jadi orang yang paling beruntung. Nah, ini adalah poin penting kita belajar Dhamma itu di situ. Take and give. Jadi kita bisa menerima pun kita harus bisa memberi. Sekarang kita menerima sebagai anak asuh, suatu saat kita akan memberi. Ya, ini yang penting. Nah, pada suatu ketika, adik-adik, dikisahkan ada percakapan antara si lebah dan si lalat. Lalu, si lalat ini bilang sama lebah, "Hei lebah, kenapa sih kamu hanya suka pada bunga-bunga saja? Aku nggak suka loh sama bunga. Untuk apa kita bisa dekat-dekat dengan bunga? Aku senang sekarang berada di tempat yang bau, yang berbau sampah gitu." Lalu si lebah mengatakan, "Hei lalat, kenapa sih kamu suka dengan bau sampah kayak begitu? Kenapa kamu tidak menyukai bunga?" Dia bilang. Ya, lalat bilang, "Aku sudah suka deh, pokoknya hidup aku kayak gini." Lalu kenapa lebah kamu suka dengan bunga yang wangi, yang madu, yang dapatkan madu? Dia bilang. Ya, inilah aku, kata lebah. Dan adik-adik, antara lebah dan lalat itu selalu bertengkar dengan kebiasaan yang berbeda-beda. Nah, saya akan kasih tahu begini. Orang yang punya jodoh baik dengan ajaran Buddha, dia sifatnya itu selalu menyukai sesuatu yang baik. Menyukai bunga yang baik, yang harum. Sehingga
Ketika dia senang berbuat baik, selalu melakukan kebaikan, dia seperti lebah yang mengumpulkan sari-sari madu. Kalau sudah jadi madu, itu akan bermanfaat untuk banyak orang. Itulah sifatnya dari lebah. Jadi lebah tidak mau dengan yang kotor-kotor. Tapi kalau orang yang sifatnya pemarah, pembenci, tidak pernah mau mendengar dhamma, tidak pernah mau kewihara, dan sebagainya, tidak pernah mau berbuat kebajikan, dia sifatnya seperti lalat. Kalau diajak, ayo kita berbuat baik yuk, enggak ah. Dia lebih menyukai kecemburuan, iri hati, dia senang dengan kotoran yang berbau. Jadi kalau Ajahn Brahm mengatakan, cacing-cacing yang mencintai kotorannya. Gitu. Dengan kotorannya itu sangat cinta, jadi dia tidak mau meninggalkan kotorannya. Nah, di dalam kisah ini, yuk kita bersama-sama mencontoh seperti sifat lebah. Hanya mengumpulkan kebaikan, dan jadi anak yang baik itu lebih cukup lah. Ya, yang penting untuk menciptakan jodoh. Nah, adik-adik lihat gambar ini. Kira-kira ada yang tahu gambar ini lagi gambar siapa? Pangeran Siddhartha. Iya. Apa Chandra? Pangeran Siddhartha. Ini ganti. Jangan bawa saya. Oke. Ini adalah gambar Dewadatta dan Pangeran Siddhartha. Yang pada waktu itu, si Dewadatta ini sedang memanah burung belibis. Tetapi sifat dari Siddhartha ini lalu menolong hewan yang akan meninggal dunia. Tapi sifatnya Dewadatta, dia selalu akan membunuh makhluk yang dia sukai, pokoknya yang dia ingin. Nah, sifat dari Siddhartha ini persis seperti lebah yang selalu mengumpulkan kebaikan, menolong makhluk hidup terus-menerus. Tapi sifatnya Dewadatta selalu memusuhi, dan selalu memusuhi. Nah, ini adik-adik sekalian, ini ada kisahnya di kehidupan lalu. Di kehidupan lalu yang panjang sekali, Siddhartha adalah seorang pedagang yang sangat jujur sekali. Sementara Dewadatta adalah pedagang yang tidak jujur. Suatu ketika, ada nenek tua yang sedang kelaparan. Dan nenek kelaparan ini memiliki satu benda yang sangat berharga, itu seperti piring emas. Lalu piring emas ini pertama dijual ke Dewadatta. Ini di kehidupan yang lalu. Lalu Dewadatta ini berpikir licik, ingin menuhi nenek ini. Dia bilang gini, Nek, ini mah nggak laku, Nek. Lalu si nenek ini bilang, Tuan, tolonglah, aku hanya ingin menukar dengan makanan gitu. Aku lapar sekali. Lalu Dewadatta karena sifatnya serakah, dia tidak mau memberi sedikit pun. Lalu Dewadatta itu bilang, ini nggak laku. Akhirnya nenek ini akhirnya bilang gini, baiklah Tuan kalau gitu aku akan coba jual ke orang lain. Akhirnya ini berjalan, ketemulah dengan toko di Siddhartha ini. Ketika pergi ke toko Siddhartha, dia bilang, Tuan, aku lapar sekali, aku hanya butuh makanan. Aku memiliki barang ini yang aku ingin jual padamu. Lalu karena Siddhartha ini orangnya jujur, dia bilang, Nek, aduh tahu nggak nenek, ini piring nenek ini terbuat dari emas. Ini mahal sekali, Nek, gitu, kata Siddhartha. Karena Siddhartha itu orangnya jujur ya. Tapi Tuan, aku hanya ingin makanan. Aku lapar sekali. Berikanlah aku makanan, aku akan memberikan ini kepadamu. Akhirnya Siddhartha memberikan banyak sekali makanan dan juga memberikan uang kepada nenek ini. Nah, si Dewadatta ini dia ngintip dari belakang. Dia ngintip dari belakang, ternyata dia cemburu. Aduh, kenapa Siddhartha itu yang mendapatkan piring emas itu? Akhirnya Siddhartha ini marah, dendam, benci sekali dengan Siddhartha. Akhirnya ketika Siddhartha ini pulang dari tokonya, dia diikuti terus dan akhirnya dia mengucapkan sumpah-sumpahnya dan dia mengatakan, "Hai, di kelahiran manapun aku akan menjumpaimu dan aku akan menjadi musuhmu."
Disitulah cikal bakal di mana Dewa Data itu punya karakter seperti lalat, yang punya dendam, punya iri hati, yang terbawa sampai kelahiran terakhirnya si Dewa Data ini. Dan dikisahkan si Dewa Data waktu marah sekali dan akhirnya meninggal dunia dengan rasa dendamnya. Tapi Siddhartha Gautama itu di kehidupan lalunya pun sudah punya sifat seperti lebah, memaafkan dan memaafkan terus gitu. Nah, jadi adik-adik dari kisah ini, jodoh yang baik selalu muncul dari kebaikan. Jodoh yang tidak baik, dia selalu muncul dari tidak baikan. Nah, oleh karena itu, adik-adik dari kelompok studi dari anak asuh ini, yuk kita bersama-sama memilih kalyanamita, memilih sahabat-sahabat yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu ya. Lalu yang berikutnya, kita lihat kisah sepiring nasi ini. Nah, pada suatu ketika, ada seorang pangeran yang memiliki teman dari kampung. Pangeran ini masih kecil. Nah, pangeran kecil ini mengajak temannya dari kampung untuk pergi ke istana dia. "Hei temanku, ayo kita main ke istana," katanya. Lalu, yuk kita makan bersama gitu. Nah, si teman yang dari kampung ini sangat senang ya, diajak makan oleh seorang pangeran di meja makan yang mewah gitu ya. Lalu, tiba-tiba setelah makanan dihidangkan, pangeran tuh langsung beranjali gini. Beranjali, memejamkan mata, lalu membaca doa, membaca doa ya. Setelah membaca doa ini, dia makan gitu. Setelah makan, ternyata makan sedikit disisihkan, makan dikit disisihkan, ambil banyak-banyak tidak dihabiskan. Nah, si teman yang dari kampung ini heran melihat pangeran ini. Lalu dia bilang gini, pangeran berdoa juga ya sebelum makan. "Oh iya," kata pangeran itu. "Iya, aku berdoa sebelum makan, aku berdoa," kata pangeran. Lalu, "Pangeran, berdoa adalah baik, tapi kenapa Anda membuang makanan-makanan itu?" "Pangeran berdoa adalah baik, tapi kenapa membuang sisa-sisa makanan itu? Makan tidak enak dibuang-buang." "Pangeran, apakah kamu ingin tahu? Ayo ikut aku." Akhirnya si anak dari kampung ini mengajak pangeran tuh pergi ke sebuah gudang penyimpanan makanan. Lalu akhirnya itu ada bapak tua dari kampung membawa beras, mau dibawa ke istana. Nah, di sana pangeran bertanya, "Oh Pak Tua, Pak Petani, lalu si petani ini sambil sedih dan dia menetes air mata. Dia bilang, "Pangeran, kemungkinan besar tahun depan kita akan kekurangan makanan. Karena sekarang banyak wabah yang menyebar ke kampung gitu. Kemungkinan kita akan sulit untuk mendapatkan makanan." Dari saat itu, akhirnya pangeran menjadi sadar, menjadi mengerti. Wah, akhirnya si anak yang dari kampung ini bilang, "Pangeran tahu kan bahwa sepiring nasi yang ada di depan pangeran itu ternyata melibatkan banyak banget orang untuk bisa ada di dalam makanan yang ada di depan kita. Dari petani yang menanam, dari orang yang menggiling padi, hingga sampai dibawa ke istana. Setelah itu ada ibu-ibu yang memasak nasi itu, hingga sampai di depan pangeran. Cobalah pangeran, begitu banyak kebaikan yang sudah didapatkan dari sepiring nasi yang ada di depan pangeran. Adik-adik sekalian, saat itulah pangeran menjadi sadar bahwa untuk menerima karma yang baik, kita harus menghargai jodoh yang baik kepada semua orang yang sudah terlibat kebaikan akan makanan itu. Oke, dari sini paham ya, bahwa mulai saat ini jangan pernah menyisakan sebutir makanan pun di dalam piring kita. Itu coba nanti tanya sama Bante, sama Yang Luhur, sama Nera. Kalau kita jadi Bante, itu pun tidak boleh membuang makanan sembarangan. Walaupun ada sisa sebutir atau 2 butir nasi, Sang Buddha menyarankan, "Oh para biku,
harusnya nasi ini tidak boleh tersia-siakan. Walaupun misalnya Bante tidak habis, ada sisa sayuran atau nasi, dia mencucinya dan terus dibuang ke tempat di mana ada hewan-hewan yang bisa memakan. Contohnya misalnya ada cacing-cacing di dalam got, di tempat air, ikan-ikan kecil yang masih bisa memakan makanan sisa dari Bante tersebut. Artinya apa? Buddha mengajarkan satu butir nasi jangan sampai dibuang sia-sia. Nah, disinilah bagaimana adik-adik kita bisa menyimpan jodoh baik untuk kelahiran akan datang supaya rasa syukur dan kepada orang yang berbuat baik sama kita bisa menghargainya. Oke, bentar lagi selesai ya, hanya satu slide lagi. Nah, itu tadi kisah-kisah tentang jodoh-jodoh persahabatan dan yang lain. Dan yang akhir ini adalah kisah tentang jodoh ikatan perjodohan. Jadi adik-adik, ini cerita ya. Pada suatu ketika, ini ada seorang ibu-ibu yang tiba-tiba pada saat bermain ke wihara di sore hari, lalu ini menangis gitu ya, menangis. Lalu ada Bante senior ya, Bante tua itu, dia bilang gini, Ibu, ini waktunya sudah sore, kenapa Ibu menangis di sini gitu? Lalu Ibu cerita, Bante, aku tidak mau pulang. Loh, kenapa Ibu? Aku setiap hari selalu bertengkar dengan suamiku gitu. Apa yang dilakukan suami Ibu? Ya, aku selalu dimarah. Suamiku suka pukul aku gitu. Lalu apa yang dilakukan sama Ibu? Ya kalau aku dipukul, aku juga pukul balik gitu. Jadi bicara sama Bante, aku dipukul Bante, aku juga pukul balik gitu. Dan itu sering setiap hari Bante. Akhirnya aku capek dan aku sekarang lelah gitu. Lalu si Bante ini bilang, baiklah Ibu, sekarang kita duduk sebentar, coba kita meditasi. Lalu Bante tua ini meditasi, begitu meditasi ini, Bante ini bisa melihat kelahiran masa lampau ibu ini sama suaminya gitu ceritanya. Lalu dia bilang, Ibu, mohon maaf ya, bisakah Ibu mendengar apa yang ingin saya sampaikan? Gitu. Lalu Ibu dibilang, oh ya Bante, silakan Bante, apa yang bisa saya lakukan? Oh Ibu, di kehidupan yang lalu, nah ini adik-adik harus tahu ya, kalau di ajaran Buddha itu, kalau para biku atau perumah tangga yang senang bermeditasi, dan meditasinya sangat bagus begitu, itu di dalam ajaran Buddha itu mereka biasanya punya kemampuan batin ya. Kalau di dalam Buddhis itu ada abinya namanya. Ada dibacaku, mata dewa bisa melihat jarak jauh, ada idiwidi, dia bisa terbang, dia bisa berubah bentuk dan sebagainya. Lalu ada yang bisa baca pikiran orang, misalnya saya bisa baca pikiran Marcel tuh. Marcel lagi dengerin saya atau dia lagi pikirin ayam goreng di rumah tuh. Dia bisa baca pikiran orang. Nah, Bante ini punya kemampuan membaca dan melihat kelahiran masa lalu orang lain. Tapi ada juga kemampuan bisa melihat kemampuan kelahiran diri sendiri di masa lalu. Nah, Bante ini punya kemampuan melihat kelahiran di masa lalu si ibu yang tadi. Kembali lagi ke ibu. Lalu Bante ini bilang, Ibu, tolong dengarkan semuanya. Ibu, di kelahiran yang lalu, Ibu adalah orang yang kaya sekali. Pada saat Ibu jadi orang kaya itu, Ibu memiliki 5 kuda. Tapi entah kenapa, Ibu itu sangat benci sekali dengan 1 kuda. Jadi ada 1 kuda yang pernah nakal, tapi Ibu cambuk terus-menerus. Akhirnya tahukah Ibu, kuda itu menjadi marah dan benci ke Ibu. Akhirnya kuda itu menjadi sakit, dan sebelum kuda itu meninggal dunia, kuda itu menyimpan rasa dendam kepada Ibu. Dia bilang, suatu saat di kelahiran akan datang, aku akan datang untuk membalaskan dendam. Nah,
Ibu itu langsung kaget loh. Begitu kaget, akhirnya Bante bilang, Ibu, suami ibu yang sekarang adalah kuda yang dulu ibu pernah sakiti di kehidupan yang lalu. Wah, ibu ini menjadi kaget dan akhirnya langsung beranjali sama Bante. Lalu si ibu ini mengatakan, oh Bante, aku sekarang telah paham. Oh inikah penyebab karma kenapa aku selalu disakiti oleh suamiku gitu ya. Dan akhirnya, makasih Bante. Lalu ibu itu namaskara sama Bante. Nah, akhirnya ibu ini pulang ke rumah. Pas pulang ke rumah kan ditanya sama suaminya, mana kamu? Belum dijawab, sudah dipukulnya gitu. Kira-kira setelah mendengarkan dhamma dari Bante kayak gitu, si istrinya ini pukul balik enggak? Enggak. Ibu ini sudah sadar, sudah tahu. Kalau ini kelahiran dulu, ini kuda saya ini. Akhirnya tidak balas. Jadi heran, kenapa kamu? Dari mana kamu? Saya dari wihara, kata ibu itu. Terus karena istrinya ini nggak mau membalas pukulan, maka suaminya itu juga tidak mau pukul lagi. Dan akhirnya kelamaan istrinya bersabar, dan dia mengetahui jodoh karma lampau kepada seekor kuda itu sekarang terlahir lagi untuk menemui dia dengan jodoh yang tidak baik. Dari sini adik-adik, kita ambil makna cerita ini, ayo kita sayangi semua makhluk. Sebab semua makhluk, walaupun itu seekor kuda, seekor kucing, seekor anjing, atau hewan apapun, itulah Sang Buddha mengatakan mereka pernah menjadi saudara dan ibu-ibu kita di kehidupan lalu. Jadi sehingga ketika kita sudah baik sama mereka, nanti next life, kehidupan akan datang, kita akan bertemu dengan jodoh yang baik gitu. Tidak seperti ibu yang tadi, seperti itu. Nah, adik-adik, itu adalah kisah dari sepenggal karma, jodoh karma yang tidak baik di kehidupan lalu. Dan ini adalah slide yang terakhir. Kalau kita telah menghargai jalinan jodoh ini, kita harus terus menjalin jodoh yang baik dengan sebanyak mungkin orang di lingkungan kita. Maka orang yang tahu menghargai berkah saat ini, dia akan aktif untuk menciptakan berkah yang baru. Jadi adik-adik di dalam grup anak asuh ini, ayo kita sama menciptakan karma yang baru, berkah yang baru, karena kita ada di lingkungan yang baik. Cukup, semoga semua hidup berbahagia, be happy, happy and happy. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Saya kembalikan pada pemandu acara. Silahkan, Yusa. Baik, terima kasih kepada Bapak Sujarwoto yang telah menyempatkan waktunya untuk mengisi Dhamma kelas hingga sore hari ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, kepada teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan, dipersilahkan. Coba Yusa lihat di chat ya, dibacain ada pertanyaan tuh. Halo Yusa. Ada Romo ini. Ya, coba silakan. Iya. Mikael. Romo, kalau kita udah membantu orang lain, bagaimana Romo itu nggak menolong? Maksudnya gimana ya? Itu dari Mikael Wijaya, Romo. Ya, maksudnya pertanyaannya apa ya? Ini Romo, kalau kita udah nolong orang, buat baik kita itu udah nolong ke orang, dia orang itu nggak mau nolong orang lagi.
Oke. Marcel, terima kasih ya. Pertanyaannya sangat bagus. Jadi, kalau kita sudah menolong orang lain, kita sudah berbuat baik kepada orang lain, bagaimanapun orang itu mau berbuat baik kepada orang lain, itu sudah bukan menjadi bagian dari kita, tanggung jawab kita. Tapi, kita harus selalu menyarankan untuk semua orang berbuat baik, Marcel. Jadi contohnya gini, kalau kita selalu mengetahui manfaat dari berbuat baik, kita selalu menyarankan orang untuk berbuat baik kan. Nah, masalahnya orang itu mau berbuat baik atau tidak, itu adalah mereka yang menerima buah-buah karma sendiri. Tapi kalau kita sudah sarankan harus berbuat baik ya, kita harus kebaikan. Ya itu tergantung mereka, Marcel. Mudah-mudahan kalau mereka sering dengar ceramah kayak begini ya, dengar kelas Dharma begini, mudah-mudahan hatinya tergerak untuk, oh aku sudah menerima kebaikan. Saat ini aku udah bisa menerima karma baik. Aku harus segera berbuat baik yang baru. Nah, kalau teman-teman yang di sini di tempat Kalyana Mita ini kan, kita udah tahu ya, oh kalau kita terima kebaikan, kita harus segera untuk berbuat baik. Kayak gitu Marcel. Jadi jangan hiraukan orang lain berbuat baik atau tidak, yang penting kita harus terus melakukan kebaikan. Kayak gitu ya, Marcel ya. Ya Romo, makasih Romo. Ya, sama-sama. Ya, Yusa. Ada lagi Romo. Hmm. Namo Buddhaya Romo, Romo mau bertanya. Romo, bagaimana cara membuat kita agar tetap bisa terus berbuat baik jika semisal di kehidupan kali ini kita sudah banyak melakukan perbuatan baik, tapi karena karma masa lampau kita mengalami kesulitan sehingga kita terkadang merasa lelah untuk terus melakukan perbuatan baik. Dari Padma Ya. Dari Padma Dewi ya. Baik, Padma Dewi. Terkadang kita ini merasakan rasa putus asa karena kita belum paham. Maksudnya tuh gini. Buahnya karma baik itu tergantung dari kebaikan yang ditanamnya, tanaman kebaikannya apa. Contoh misalnya, kalau petani itu nanam padi, yang dipanen itu butuh waktu 3,5 bulan sudah dipanen. Tapi Padma, kalau mereka menanam biji kelapa, tidak umurnya 3,5 bulan dipanen, tapi butuh waktu 5 tahun sampai 6 tahun baru bisa kelapa itu dipanen. Artinya, nanti Pak Dewi harus belajar tentang karma menurut waktunya. Nah, karena karma menurut waktu, kalau Sang Buddha katakan, ada karma yang dilakukan dalam kehidupan ini, itu bisa berbuah dalam kehidupan ini juga. Namanya Ditama Wedaniya Kama. Jadi, karma diperbuat sekarang hidup ini, ternyata buahnya dinikmati di kelahiran ini. Tapi Padma, ada juga karma yang diperbuat di kehidupan ini, dia belum punya kesempatan berbuah di kehidupan ini. Meninggal dunia, lahir di alam mana, akhirnya di kelahiran yang berikutnya. Di satu kelahiran berikutnya, dia bisa berbuah di kelahiran berikutnya itu. Ya, para Wedaniya Kama. Tapi Padma, ada yang lebih jauh lagi. Karma yang diperbuat kehidupan saat ini belum berbuah di kehidupan yang akan datang, tapi berbuah di kehidupan 3, 4, 5, bahkan Sang Buddha katakan banyak di kehidupan baru bisa berbuah. Artinya, ya kayak saya umpamakan tadi, kalau kita menanam apa, waktu panennya kan beda-beda. Jadi, seorang petani yang baik itu pasti paham benih apa yang saya tanam, waktunya kapan, butuh waktu kapan untuk berbuah. Maka hukum karma itu harus jangan kayak ditanam, dibiarkan saja, tidak boleh. Jadi pada saat kita berbuat baik, kita harus merawatnya kan. Kalau Anda menanam satu biji mangga tuh, biji mangga kan buahnya bisa 3 tahun, 4 tahun juga kan. Nah,
Apakah seorang petani itu menanam biji mangga lalu dibiarkan saja? Tidak disiram, tidak dipupuk, tidak dijauhkan dari rumput-rumput yang mengganggu, tidak dijauhkan dari hama-hama yang menyerangnya. Kira-kira benar nggak sih biji yang ditanam akan berbuah? Belum tentu. Jadi dalam prosesnya, Padma, kita jangan capek. Kita jangan menyerah. Jadi apa kebaikan-kebaikan yang sudah kita tanam, kita harus menjaganya. Kita harus menyiramnya. Apa maksudnya menyiramnya? Kita harus sering-sering membaca parita. Kalau kita menjaganya dari penyakit, kita harus sering-sering bermeditasi. Jadi pikiran-pikiran jahat itu, kekesalan-kesalahan, kebencian-kebencian itu, kita jauhkan dari rumput-rumput itu. Dari kejahatan-kejahatan itu tidak mengganggu benih-benih yang sudah kita tanam. Kita kasih pupuk. Nah, kita kasih pupuk ini, kita harus berteman dengan teman-teman yang baik. Sehingga teman-teman yang baik akan membantu kita terus menjadi orang baik. Artinya kita menjaga dari rumput-rumput liar itu. Ya. Terus juga kita harus menjaga pagarin itu supaya tidak dimakan kambing. Artinya apa? Kita harus benar-benar terus-menerus tidak boleh capek, putus asa dalam pandangan kita. Percayalah bahwa apa yang kita tanam, kita rawat dengan baik, kita jauhkan dari gulmanya, kita pupuk dengan baik. Saya yakin petani ini suatu saat akan menikmati buah yang sangat manis. Jadi, Padma, jangan putus asa. Karma itu bisa bekerja dengan begitu baik kalau kita paham tentang hukumnya. Dan kalau misalnya kita udah berbuat baik banyak, perlu ditanyakan itu. Kadang-kala kita banyak berbuat baik, tapi masih pamrih. Kita masih, marilah kita berdana, gitu ya. Kita cemplungkan uang 10.000, nanti begitu berdana, aduh, kenapa tadi 10.000 ya? Tadi goceng aja ya, yang 5.000 bakso di tengah jalan. Nah, itu dia. Kadang-kala tadi menanam padi masih bisa tumbuh rumput kan gitu ya. Ada kekotoran-kekotoran batin. Itu yang perlu dilatih nanti ya, Padma ya. Jadi jangan putus asa. Tetap tugas kita seperti lebah yang harus terus berbuat baik, berbuat baik. Begitu, Yusa. Silakan, ya ada yang lain. Terima kasih, Romo. Ya, sama-sama. Ini ada lagi, Romo. Dari Viola Carini. Tolong dibaca. Ya. Naudaya Romo, saya ingin bertanya. Kalau kita telah melakukan sesuatu hal yang kita tahu bahwa itu adalah melanggar sila, misalkan melakukan pembunuhan terhadap makhluk hidup, tapi hal itu kita lakukan dengan benar-benar terpaksa karena mengganggu kesehatan, tapi kemudian kita dihantui akan akibat perbuatan tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Karena bukanlah dihantui tersebut sudah bisa mengkondisikan karma buruk kita akan berbuah karena pikiran kita selalu mengarah ke sana. Apakah dengan hanya berbuat banyak kebaikan saja buah karma buruk yang sebenarnya dari akibat perbuatan tersebut bisa hilang? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus, tapi juga perlu jawaban yang cukup dalam ya, Viola. Jadi begini, Viola. Jadi membunuh, mencuri, asusila, berbohong, ataupun minuman keras, itu sebetulnya adalah landasan sila kita yang harus kita berusaha untuk melatih. Dengan melatih sila yang bagus, nanti meditasi kita jadi bagus. Kalau meditasi kita bagus, didasari sila yang bagus, nanti kebijaksanaan kita berkembang. Tetapi kadang kita sebagai umat biasa kayak gini, kadang-kala tidak lepas dari kadang-kala membunuh hewan-hewan kecil, misalnya nyamuk, atau mungkin tikus, atau hewan yang mengganggu kita.
Dan di situ tadi dikatakan agar sila misalnya membunuh itu dilakukan dengan benar-benar terpaksa. Nah, itu juga harus dilihat dari kasusnya. Terpaksa ini, terpaksa untuk melindungi kita hidup, terpaksa karena apa, itu juga kadang-kala perlu kajian-kajian tertentu. Tetapi ketika seseorang memang terpaksa melakukan itu, terus muncul pikiran menyesali bahwa itu adalah sesuatu yang keliru, itu sebetulnya sudah cukup baik. Cukup baik, Viola, adik-adik. Kenapa? Pada saat seseorang sudah mengetahui pikiran buruk, perbuatan buruk itu sudah dilakukan, dan dia mengetahui, lalu berhenti menyesali dan berhenti tidak melakukan lagi, intinya sudah timbul pikiran yang baik untuk mengakhiri perbuatan-perbuatan itu supaya tidak terulang lagi. Itu sudah bagus itu, Viola. Tetapi jangan berlarut-larut. Jadi langkahnya seperti ini. Kalau di dalam tradisi Theravada, itu ada yang namanya pengakuan kesalahan. Ada misalnya Bante Junior itu mengakui kesalahan kepada Bante Junior, Bante Senior. Nah, mengakui kesalahan itu dia memeriksa, oh saya pernah melakukan ini. Oh Bante, aku bertekad tidak terulang lagi di kemudian hari. Itu ditradisikan oleh Buddha kepada muridnya agar melatih pikiran berhati-hati. Nah, tetapi bagaimana, bukankah kalau merasa bersalah terus itu menimbulkan karma buruk lagi? Yes. Maka merasa bersalah terus-menerus itu kurang bagus, tidak bagus. Setelah kita mengakui kesalahan, kalau di dalam Mahayana itu ada namanya Chanhui. Chanhui itu mengakui bertobat dia, bertobat. Nah, setelah bertobat, ya dia cut, aku tidak akan mau melakukan ini lagi. Aku bertekad, ada aditana di sana. Ada semangat, aku tidak akan melakukan ini lagi. Nah, kalau seandainya kita bisa mengamati pikiran ini, menyesal, dihantui ketakutan, itu malah kurang baik. Jadi, itu akan menimbulkan karma-karma buruk dari pikiran baru. Nah, jadi nanti adik-adik, mungkin ada yang Luhur Bodhi sama Bante Abi, Biwano nanti akan membimbing adik-adik untuk sudah saatnya latihan meditasi Vipassana. Artinya gini, misalnya kita pernah, misalnya saya dulu pernah membunuh, misalnya pernah membunuh ayam. Jadi suatu saat, ini kan sudah bertahun-tahun lewat gitu ya. Lalu sudah bertahun-tahun lewat, itu kan dia tersimpan di dalam memori bawah sadar kita. Suatu saat kita meditasi. Pada saat meditasi kita sudah dalam ya, sangat dalam gitu. Tiba-tiba karma buruk membunuh ayam itu yang 10 tahun yang lalu, itu ada reaksi yang muncul di pikiran kembali. Nah, nanti dalam meditasi itu, kalau ada pikiran yang muncul lama sekali itu, terus tiba-tiba muncul itu, kita tugasnya hanya mengamati, disadari, diamati, lalu dia akan berlalu dan lewat. Jadi, dimunculkan pikiran yang benci, marah. Jadi, artinya karma buruk dari membunuh ayam dulu itu muncul dalam meditasi, kita tidak mereaksikan karma buruk yang baru, itu tidak tercipta. Akhirnya satu karma itu lama-lama melemah dan hilang. Gitu. Tapi kalau kita timbul pikiran meditasi, benci lagi dengan ayam itu, aku nanti kalau ketemu lagi, aku bunuh lagi. Itu menimbulkan karma buruk baru. Jadi, karma buruk itu bisa menjadi lebih ringan kalau kita sudah tidak melakukannya lagi, tapi ketika dia muncul, kita amati, kita sadari, oke, aku pernah berbuat salah, aku bertekad, kelahiran akan datang, tidak terjadi lagi. Terus nanti, akhirnya yang terakhir, kita harus ada patidana. Patidana itu, misalnya, kita menyesal, daripada menyesal terus-menerus, itu karma buruk, menimbulkan pikiran takut, mendingan aku menyesali karma buruk yang aku lakukan. Idangon nyatina hontu sukita hontunya tayo. Semoga
kebaikan yang kulakukan, aku limpahkan kepadamu, oh ayah misalnya. Semoga di kelahiran mendatang kita memiliki jodoh yang baik. Semoga kamu terlahir di alam-alam yang lebih baik. Lebih bagus kayak gitu, Viola. Jadi kita melakukan hal yang buruk, kita cukup tahu, kita sesali. Setelah sesali, kalau berkaitan dengan membunuh, ya kita pelimpahkan jasa pada semua makhluk yang kita lakukan itu. Saya yakin dengan demikian pikiran menjadi ringan. Pikiran jadi ringan, kita jadi happy. Mudah-mudahan jodoh di kehidupan yang lalu, makhluk itu bisa tahu berjodoh baik dengan kita. Jadi kayak begini satu komunitas saling belajar gitu. Kayak gitu ya, Viola ya. Mudah-mudahan bisa menjawab, Viola. Silakan Yusa. Baik, jika masih ada yang ingin belum paham, boleh bertanya. Tidak langsung. Silakan. Berani-berani ya, anak asuh di sini ya, pinter-pinter ya. Saya mau izin bertanya. Ah ya, Cindy, silakan Cindy, menarik nih. Gini, apabila kita melihat seseorang itu berbuat sesuatu yang tidak berkenan di hati kita, pasti akan itu akan pasti menimbulkan kebencian di hati kita. Dan itu pula kita akan muncul pikiran buruk ataupun marah terhadap orang tersebut. Apakah perbuatan tersebut akan menimbulkan jangan gitu. Maaf, apakah perbuatan tersebut akan menimbulkan karma buruk bagi kita, padahal kita belum melakukan perbuatan buruk kepadanya? Mohon penjelasannya. Iya, jadi tadi kan kita pelajari ya, ada pintu-pintu karma, Cindy. Jadi ada pintu karma melalui pikiran, objeknya bentuk-bentuk pikiran. Lalu ada pintu ucapan. Jadi pintu ucapan ini karena pikiran dipengaruhi oleh objek dari mata tidak suka, jadi ucapan itu menjadi tidak suka. Lalu ada juga dari badan jasmani, ini rentet, misalnya gini, kita sudah disakiti sama si A. Begitu sudah disakiti, tiba-tiba kita menyimpan rasa sakit itu terus-menerus dibawa dalam pikiran. Suatu ketika awas nanti kalau ketemu ya. Itu sudah jadi ucapan dalam pikiran, sudah ngucapin terus. Nanti lama-lama ketika ngerumpi sama teman itu, Yusa, aku benci bener sama dia loh. Nah, sudah jadi karma ucapan, ya kan? Begitu karma ucapan, sudah ketemu Yusa sama Cindy, tiba-tiba ketemu di sekolah. Yusa, lihat itu dia. Nanti kalau dia ke sini, dia masih marah-marahin aku. Lihat kakek ya. Nah, akhirnya kalau deket-deket, kemarahan itu terus-menerus dalam pikiran, muncul terus-menerus, bisa jadi Cindy akhirnya pukul si orang yang membuat kita marah. Akhirnya karma itu menjadi sangat complicated. Dari pikiran muncul yang buruk, muncul dari ucapan, lalu muncul dari tindakan. Nah, Cindy, inilah kenapa pentingnya kita di 8 ruas jalan utama, itu yang ada yang namanya itu daya upaya benar. Daya upaya benar bahasa palingnya apa? Samawayama, ya kan? Samawayama ini perlu sekali, artinya gini. Pikiran-pikiran buruk yang belum muncul jangan dimunculkan. Ada pikiran-pikiran buruk yang sudah muncul, waduh, sudah muncul. Aku harus segera buang, aku harus bersihkan. Lalu ada semangat yang kedua. Ada pikiran-pikiran baik yang belum muncul, dimunculkan. Contohnya gini, dia mungkin marah sama aku, mungkin dia hanya lagi kesal. Tapi dia ada baiknya kok sama aku. Karena orang itu akan tidak selalu jelek kan, ada nilai baik. Jadi dimunculkan nilai baik pada orang yang menyakiti Anda. Oh, dia pernah kok berbuat baik. Munculkan pikiran baik. Nah, ketika sudah muncul pikiran baik,
nanti akan ada upaya yang berikutnya tuh mempertahankan pikiran baik yang sudah muncul, Cindy. Nah, jadi ketika pikiran baik sudah muncul, kita pertahankan baik, saya yakin tidak ada kemarahan di sana. Maksud nggak, Cindy, dari sini? Jadi, kenapa muncul marah sama orang yang marahin kita? Pikiran buruk kita ada di situ terus, ngelengket dia. Terus kita tidak pernah mengamati, tidak sama wayama. Nah, sama wayama ini memang adik-adik, terutama kalau kita belum berlatih, itu agak sulit ya, karena bentuk pikiran itu cepat sekali. Adik-adik, saya sampaikan, Buddha pernah menyampaikan, dalam satu jentikan jari, itu bisa muncul 1,7 triliun pikiran itu bergerak, muncul, dan tenggelam. Coba, satu jentikan jari bisa muncul 1,7 triliun pikiran-pikiran kita bermunculan begitu. Jadi, yang simpelnya saja, kalau ada orang yang membenci kita, kita coba amati pikiran kita sendiri, lalu munculkan yang baik pada mereka, apa nilai baik orang itu kita munculkan, lama-lama saya yakin kita bisa terlatih gitu ya. Nah, untuk menjawab Cindy, ada satu karena kebiasaan gini. Pada suatu ketika, ada seorang pangeran yang mahir memanah. Jadi, setiap hari memanah, akhirnya kan pangeran ini menjadi mahir kan? Akhirnya menjadi ahli memanah. Suatu ketika, pangeran ini menjadi sombong. Dikumpulkan rakyatnya, hai, semua rakyatku silahkan kumpul di sini. Aku akan menampilkan kehebatanku, katanya. Lalu pangeran ini memanah sebuah benda. Begitu ada benda dilemparkan seperti jeruk itu, satu panah melesat dan memecahkan jeruk itu. Tapi belum panah itu terjatuh, si pangeran ini langsung mengambil satu busur lagi secepat itu memanah panah yang berjalan. Akhirnya dengan kekuatan sangat cepat, panah itu terbelah menjadi dua. Wah, semua rakyat penduduk itu bertepuk tangan. Wah, hebat, hebat, pangeran hebat. Lalu ujung-ujungnya ada kakek-kakek tua, dia penjual minyak gitu. Lalu dia bilang, pangeran, itu bukanlah sesuatu yang istimewa. Itu karena kebiasaan yang diulang-ulang. Wah, ini yang luhur sama Nera. Jadi akhirnya pangeran ini menjadi kaget gitu. Kenapa ada rakyat yang bisa ngomong kayak begitu gitu? Lalu kayak tua nih, kakek, kamu tadi ngomong apa? Ya, pangeran, itu kan hanya kebiasaan yang diulang-ulang saja gitu. Oh, kalau gitu kamu punya kebiasaan, lihat ke sini. Wow. Karena si kakek ini si penjual minyak, akhirnya kakek ini mengambil satu gendul. Kalau orang Jawa bilang gendul. Gendul itu apa? Botol. Nah, lalu dalam botol itu ada uang logam. Dulu kan ada uang logam itu ya. Nah, uang logam itu di tengah-tengah tuh ada bolongan kecil. Kecil bolongannya itu. Lalu itu ditaruh kepala botol itu ditaruhlah uang logam yang bolong itu. Lalu dengan secepat itu si kakek tua penjual minyak itu langsung mengambil minyaknya dan lihatlah semua yang ada di sini, termasuk pangeran. Aku akan menuangkan minyak ini tanpa setetes pun yang tumpah gitu. Lalu kakek tua ini menyiramkan minyak itu, dia bisa masuk ke dalam lubang logam itu dan akhirnya penuh tanpa setetes minyak pun tumpah. Wah, semuanya bertepuk tangan. Wah, hebat si kakek ini, hebat si kakek ini, hebat. Tapi apa jawaban si kakek? Kakek itu bilang, oh, ini hanya kebiasaan yang diulang-ulang saja. Cindy, artinya, jangan pernah dibiasain pikiran buruk selalu muncul dengan teman yang suka membenci kita. Jadi, membenci marah kan sifatnya lalat, yang hanya suka dengan bau-bau yang busuk. Yuk kita ubah jadi kebiasaan kita bagian lebah yang selalu memikirkan yang baik-baik saja. Nanti akan menjadi kebiasaan jadi karakter kita. Seperti itu. Kira-kira gitu ya Cindy ya. Aduh panjang lebar nih ceritanya nih.
Yuk Yusa, silakan. Menarik sekali ya, teman-teman banyak bertanya. Baik Romo, terima kasih. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya? Cukup ya. Jika sudah tidak ada, sesi tanya jawab ini akan saya sudahi, dan di sini saya akan menyimpulkan pada tema hari ini, yaitu karma dan jodoh itu tidak hanya soal cinta dalam pasangan, melainkan sekumpulan karma baik masa lampau, masa sekarang maupun masa mendatang. Contohnya bertemu dengan orang tua pada saat ini, bertemu dengan teman yang baik, dan tentunya kita harus bersyukur karena masih dikelilingi orang-orang yang baik pada saat ini di sekitar kita. Dan apa yang kita tanam saat ini itulah yang akan kita petik di hari esok. Ada hal yang mencakup karma, yaitu pikiran, ucapan, dan badan jasmani. Di sini kita harus menerapkan ketiga hal tersebut dengan cara tolong-menolong, saling membantu, berucap sopan kepada teman-teman, orang tua, berbuat baik kepada semua orang, agar karma baik selalu menyertai kita semua. Terima kasih, saya selaku moderator, mohon maaf bila ada salah kata dalam cara penyampaian saya. Akhir kata, Namo Sayang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.